teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha Susanto dari kelas 10-2 nomor absen 16. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelompok alfa herpes virus, mulai dari ciri-cirinya, penularannya, hingga pencegahannya. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa sih herpes itu. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus atau VZ adalah jenis virus herpes yang umum menyerang manusia. Nah, ini adalah contoh dari luka terbuka yang disebabkan oleh herpes. Sekarang kita akan membahas apa itu kelompok alfa herpes virus. Jadi, kelompok alfa herpes virus adalah kelompok virus yang memiliki siklus hidup berkembang biak yang cepat, memiliki fase infeksi laten atau tersembunyi tanpa gejala, dan bisa kambuh. Kelompok virus-virus herpes yang paling sering menyebabkan infeksi. Ini adalah gambar dari virus yang kambuh ya. Jadi, pada intinya, kelompok alfa herpes virus itu terdiri dari virus-virus herpes yang paling sering menyerang manusia atau sering menyebabkan infeksi. Karena herpes itu ada bermacam-macam, ada ratusan macam, namun ada 8 macam virus herpes yang dapat menyerang manusia. Nah, kita ambil beberapa dari 8 itu yang paling sering menyerang manusia, dan akhirnya dikelompokkan menjadi kelompok alfa herpes virus yang paling sering menyerang manusia ya. Intinya kelompok alfa herpes virus itu yang virus-virus yang paling sering menyerang manusia. Oke, selanjutnya. Nah, kelompok alfa herpes virus ini terdiri dari virus herpes simplex atau HSV, herpes simplex virus. Virus herpes simplex ini tergolong dalam famili Herpesviridae, subfamili Alpha Herpesvirinae, dan genus Simplex virus. Spesiesnya ada 2 macam, yaitu virus herpes simplex 1 atau HSV1 dan virus herpes simplex 2 atau HSV2. Ini adalah gambar dari virus herpes simplex. Jadi HSV1 dan HSV2 itu tergolong dalam kelompok alfa herpes virus. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang HSV1 atau herpes simplex virus tipe 1. HSV1 merupakan jenis virus herpes yang sering menyebabkan herpes oral atau mulut dan herpes labial atau bibir. Akan tetapi, HSV1 juga dapat menyebar dari mulut ke alat kelamin. Lewat apa? Jadi, jika ada orang yang tidak terkena herpes atau HSV1, tapi dia menerima seks oral dari orang atau penderita HSV1, maka dia beresiko terkena herpes genital atau herpes alat kelamin gitu. Itu dapat menyebar melalui kontak langsung dari penderita herpes ke orang yang sehat. Misalnya lewat berciuman, berbagi pakai peralatan makan, atau kosmetik bibir seperti lipstik. Pada sebagian besar kasus, HSV1 ditularkan dari penderita HSV1 yang tidak bergejala. Risiko penularan akan lebih tinggi jika terjadi kontak dengan penderita yang mengalami luka terbuka akibat HSV1. Nah, luka terbuka itu ya yang tadi saya jelaskan ya, luka yang di bibir ini itu termasuk luka terbuka. Nah, jadi penderita HSV1 itu sering tidak bergejala ya teman-teman. Jadi kalau tidak bergejala, kita otomatis tidak mengetahui kalau orang itu terkena herpes simplex 1. Jadi ya gitu. Lanjut ke herpes simplex virus tipe 2 atau HSV2. HSV2 merupakan penyebab utama penyakit herpes genital atau herpes alat kelamin. Infeksi virus ini bisa kambuh dengan frekuensi kekambuhan yang bervariasi pada tiap penderitanya. Nah, itu dikarenakan
jika misal Anda sudah lama terkena penyakit herpes. Jadi otomatis tubuh Anda sudah membentuk antibodi terhadap virus herpes itu. Nah, jadi karena sudah membentuk antibodi dari virus herpes ini, maka virus herpes yang kambuh itu tidak akan separah atau sesakit jika Anda pertama kali terkena herpes karena sudah terbentuk antibodinya. Nah, virus HSV-2 menular melalui kontak langsung dengan luka pada penderita herpes atau cairan kelamin penderita herpes, misalnya saat berhubungan seksual. Pada kasus yang jarang terjadi, HSV-2 juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya pada saat persalinan. Nah, bagaimana agar hal ini tidak terjadi, agar HSV-2 ini tidak ditularkan dari ibu kepada bayinya? Dokter menyarankan agar ibu yang terkena herpes tidak melahirkan secara normal namun secara sesar. Karena persalinan normal itu meningkatkan resiko tertularnya penyakit herpes kepada bayi karena kontak langsung dari kulit kelamin ibu dan kulit bayi. Karena kontak langsung, jadi akan beresiko tertular bayinya. Jadi lebih baik operasi sesar saja. Lanjut ke virus varicella zoster. Nah, virus varicella zoster ini juga termasuk dalam kelompok alpha herpes virus. Namun dia berbeda genus dan spesies dari HSV1 dan HSV2 tadi. Jadi ya bentuknya otomatis berbeda ya. Ini bentuknya dia berbeda dengan HSV1 dan HSV2. Virus varicella zoster tergolong dalam kingdom Hengongvirae, filum Papilloviricota, kelas Verviviricetes, ordo Herpes virales, famili Herpesviridae, subfamili Alpha Herpesvirinae, genus Varicellovirus, spesies human herpes virus 3. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang varicella zoster virus atau VZV. Virus varicella zoster menyebabkan penyakit herpes zoster, virus yang sama yang menyebabkan cacar air. Jadi cacar air itu juga disebabkan oleh VZV atau varicella zoster virus. Siapapun yang pernah terkena cacar air berpotensi terkena herpes zoster karena setelah sembuh dari cacar air, virus ini menjadi tidak aktif, tapi bertahan dalam saraf selama bertahun-tahun. Virus ini kemudian dapat aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster. Seseorang juga bisa terinfeksi virus ini dari penderita herpes zoster. VZV utamanya menular melalui kontak langsung dengan penderita cacar air. Infeksi virus ini dapat dikenali dengan timbulnya bintil kulit yang berisi cairan atau vesikel. VZV juga bisa menular melalui kontak langsung dengan cairan yang ada di dalam vesikel atau percikan liur yang keluar saat penderita bersin atau batuk. Biasanya virus sudah berada di dalam tubuh penderita selama 7-21 hari sebelum ruam atau gejala lainnya muncul. Namun penderita sudah dapat menularkan virus varicella zoster ke orang lain sejak 48 jam sebelum munculnya ruam. Bukan hanya jika kamu terkena cacar air, kamu baru bisa terkena herpes zoster, tapi jika kamu juga berkontak langsung dengan penderita herpes zoster, kamu juga beresiko terkena herpes zoster. Oke, kita lanjut ke gejala herpes oral. Oke, kita sekarang membahas tentang gejala-gejala penyakit-penyakit tadi. Jadi cukup tadi itu adalah virus-virus yang paling sering menyerang manusia, ada HSV1, HSV2, dan VZV. Sekarang kita akan bahas gejalanya. Pertama, gejala herpes oral atau mulut. Kulit di sekitar bibir atau mulut terasa gatal. Bibir tampak bengkak, luka melepuh atau lenting di area mulut atau bibir. Bibir atau mulut terasa kesemutan. Sebelum muncul luka pada bibir atau mulut, kemungkinan Anda mengalami gejala mirip flu terlebih dahulu, seperti sakit tenggorokan, demam, dan sakit saat menelan. Gejala herpes genital. Nyeri, gatal, dan luka kecil muncul lebih dulu, kemudian membentuk bisul dan koreng. Setelah infeksi awal, herpes genital menjadi tidak aktif di dalam tubuh. Gejala dapat kambuh selama bertahun-tahun.
Jadi memang herpes genital itu sering kali tidak menimbulkan gejala. Jika muncul, keluhannya adalah luka lepuh di area kelamin yang disertai rasa sakit dan gatal. Gejala ini tuh bisa kambuh beberapa kali dalam setahun. Namun seiring terbentuknya sistem kekebalan tubuh terhadap virus herpes, frekuensi kekambuhannya akan berkurang. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jika sudah terbentuk sistem kekebalan atau antibodinya, frekuensi sakitnya akan berkurang. Gitu. Sekarang gejala herpes zoster. Ruam pada kulit yang terasa nyeri pada salah satu sisi tubuh, baik kiri maupun kanan di dada, perut, punggung, atau wajah. Lepuhan berisi cairan yang mudah pecah, kulit terasa gatal, demam, sakit kepala, kelelahan, mati rasa, atau kesemutan pada kulit. Pencegahan herpes. Nah, jadi agar Anda tidak terkena herpes juga, karena herpes itu mengerikan, berikut adalah cara-cara untuk mencegah penyakit herpes. Hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama bagi yang memiliki luka terbuka. Jika udah muncul boroknya, orang yang mengidap herpes ini luka atau bisulnya udah muncul, lebih baik dihindari ya. Hindari kontak fisik dengan mereka. Lalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin. Oleskan obat pada ruam dengan menggunakan kapas agar tangan tidak menyentuh daerah yang terinfeksi virus herpes. Karena kontak langsung itu sangat berisiko kita tertular virus herpesnya. Vaksin yang sudah BPOM. Jangan berbagi pakai barang-barang yang dapat menyebarkan virus seperti gelas, cangkir, handuk, pakaian, dan peralatan make up. Jangan melakukan seks oral, ciuman, atau aktivitas seksual lainnya selama gejala penyakit herpes muncul. Nah, jika gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu muncul, lebih baik hindari aktivitas seksual terlebih dahulu untuk mengurangi resiko penularan yang lebih lanjut. Hindari mencium bayi terlalu sering karena bayi itu sangat mudah terserang penyakit. Nah, ini adalah saya sertakan sumber-sumber di mana saya memperoleh banyak informasi tentang penyakit herpes, virus herpes, dan gejala penyebab penularan dan lain-lainnya. Ini sumber-sumbernya saya taruh di sini. Mungkin jika teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam juga bisa lewat sumber-sumber ini. Baik, sekian sekian video penjelasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya Keisha Susanto, saya pamit undur diri. Terima kasih.